شفاعة رسول الله وعلى هذه الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis dari Abi Malik Al-Ash'ari. Bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Sebelum kita melanjutkan kepada bab kemarin tentang mandi besar, hadis ini betapa pentingnya bagi kita untuk bersuci. At-taharatu lughatan an-nazafah. Bersuci itu secara bahasa artinya adalah an-nazafah. Apa an-nazafah itu? Bersih, membersihkan jiwa, membersihkan diri, membersihkan dari kotoran. Makanya bersuci itu para ulama mengatakan ada dua. Satu, bersuci secara maknawi. Maknanya apa bersuci secara maknawi? Adalah bersuci batiniah. Mensucikan diri dari mensucikan batin seseorang, membersihkan hati seseorang. Dari apa? Yaitu mensucikan diri, mensucikan jiwanya dari penyakit-penyakit hati. Apa di antara penyakit hati? Takabur, riya, hasud, ujub. Ketika orang membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, hatinya dari sifat riya, maka dia sebenarnya sudah melakukan taharah. Taharah secara maknawi, secara batiniah. Tapi ada makna taharah secara fikih. Makna taharah secara fikih adalah al-wudu wal ghuslu wa izalatun najasati wa tayammum. Bersuci secara fikih maksudnya adalah satu wudu. Perilakunya itu, perbuatannya itu wudu. Menghilangkan apa? Membersihkan apa? Wudu itu membersihkan dari hadas kecil. Yang kedua al-ghuslu, mandi. Menghilangkan dari apa? Menghilangkan dari hadas besar, baik jinabah ataupun haid ataupun nifas ataupun wiladah, melahirkan. Atau dalam fikih mengatakan izalatun najasati, menghilangkan najis, kategorinya adalah at-tahur atau harot, mensucikan dari najis. Atau pengganti dari wudu, pengganti dari mandi, yaitu tayamum. Tayamum bisa dikategorikan secara fikih adalah taharah, bersuci. Paham? Nih,
Hadis di sini, hadis yang tadi at-tahuratu minal iman, itu maknanya dua-duanya. Bagian daripada iman seorang itu, bagian daripada keimanan adalah orang membersihkan jiwanya dari sifat takabur, dari sifat hasud, dari sifat riya. Paham? Sekarang ini saya mau melanjutkan yang kemarin. Al-huslu. Kemarin sudah diterangkan hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Jadi yang kemarin. Jadi orang wajib mandinya ketika mau melakukan ibadah-ibadah tertentu jika ada 5 perkara. Yang pertama adalah jima. Apa jima? Tubuh. Bersih tubuh itu apa? Hah? Maksudnya. Yang kedua adalah keluar air mani, disengaja atau tidak disengaja, mimpi ataupun bukan. Yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah nifas. Yang kelima adalah wiladah, melahirkan. 5 perkara itu yang orang mewajibkan mandi. Selain 5 yang itu, tidak ada kewajiban untuk mandi. Lalu yang keenam tambah al-mautu, wajib hukumnya dimandikan pada kifayah untuk yang hidup. Bukan wajib mandi yang mati itu. Kalau yang mandi wajib mandi, kalau yang mati wajib mandi bahaya kan? Bisa kabur semua, udah mati mandi sendiri. Nah, sekarang saya mau menerangkan ini penting. Tidak semua orang tahu. Padahal ini wajib hukumnya. Furudul ghusli. Mandi wajib ini ada aturannya. Mandi besar ini ada aturannya. Orang awam zaman sekarang mandi wajib itu harus pakai sampo, padahal nggak ada. Coba, ya kan? Seakan-akan pakai sampo itu wajib. Jadi kalau orang mandi, anak mahasiswa atau mahasiswi mandinya pakai sampo itu, wah habis mimpi ya, padahal enggak. Ini penting. Banyak orang belajar agama, idealis agamanya tinggi, tapi mandi besarnya tidak tahu. Selama-lamanya orang akan jinabah, selama-lamanya orang tidak akan suci kalau tidak mengikuti aturan agama bagaimana cara mandi besar. Kamu saya tidak? Anak zaman sekarang, anak SMP, anak SMA yang sudah pada akhir dan rata perempuan belum tahu bagaimana cara mandi besar. Ya kan? Anak-anak kuliah aja banyak yang nggak tahu bagaimana cara mandi besar. Kalau kita bantihin. Nih, para ulama 4 mazhab itu berbeda-beda. Imam Hanafi itu rukun mandi itu ada 4. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki sama. Imam Syafi'i 2, Imam Maliki 5. Imam Hambali tambah lagi. Ada perbedaan. Tetapi kalau Syafi'iyah nih, yang saya mengatakan rukunnya mandi itu 2, Ithnani. Jadi fardunya mandi itu 2. Ini penting. Yang pertama adalah niat. An-niat. Jadi kalau menurut Syafi'iyah, mandi besar itu ada niatnya. Apa dalilnya? Banyak. Di antaranya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Syafi'iyah. Apa tujuannya niat itu? Untuk membedakan mana yang mandi yang biasa, mana yang mandi yang wajib.
Kapan waktunya niat mandi? Ini besar. Sebelum kita itu ada perbedaan niat orang yang jinabah, yang junub, keluar air mani atau bersetubuh, dengan orang perempuan yang berhenti dari haid atau nifas. Niat orang yang mandi besar karena jinabah atau junub niatnya begini. Kalau bahasa kita, niat saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar. Tapi kalau orang yang haid, orang yang nifas tidak seperti itu. Kamu sama ya? Syafi'i loh. Orangnya itu apa? Nawaitul ghusla lirafil hadasil haid. Hati-hati. Niat saya mandi wajib menghilangkan hadas haid. Sama. Oleh nifas bersama anil nifas. Tapi kalau yang junub tadi menghilangkan hadas besar. Tapi sebenarnya pada dasarnya itu semua mewajibkan mandi. Kapan niatnya mandi besar? Nih. Mandi itu paling bagusnya itu jangan berdiri sebenarnya. Kalau kamu kan berdiri mandi, kata kan? Coba, perempuan aja mandinya berdiri, buat telanjang berdiri gini. Mandi itu ya begini. Lihat. Kapan niatnya mandi besar? Ini malam Syafi'iyah nih. Adalah indah awal juz'in atau indah awal ghusli. Indah awal ghusli ketika awal basuhan. Baik mulainya dari atas minal a'la atau minal asfal atau dari bawah. Tapi paling bagusnya mulai mandi besar itu dari atas. Nih lihat. Kalau ada najisnya, para ulama fikih Syafi'iyah hilangkan dulu najisnya. Air lihat, kalau pakai gayung, set. Air datang ke kepala kamu, set, dalam hati niat saya mandi besar, wajib menghilangkan hadas besar. Kalau dari bawah silakan. Tapi utamanya mandi besar itu mulai dari atas. Bagaimana kalau orang basuh sangat belum niat, tiba-tiba lupa pas di sini niat, berarti anggap ini belum kebasuh. Terserah mulainya dari mana kamu? Mulai niat sama berbarengan dengan awal basuhannya. Paham nggak? Paham nggak nih? Bisa bagaimana kalau pakai sampo, boleh nggak? Silakan aja. Tujuan di sampo itu sebenarnya tujuannya apa? Biar air itu kalau setelah disampo kan rambutnya kan nggak gimbal lagi, ya kan? Jadi air itu meresap kepada kulitnya. Tujuannya sebenarnya. Tapi kalau air itu merubah air, sampo itu merubah air, maka jadinya tidak sama. Jadi kalau mau disampo, sampo dulu, set, udah beres disampo baru niat mandi besar. Kalau kamu berbarengan dengan disampo, bahkan yang mengakibatkan airnya berubah menjadi sampo, maka itu bisa jadi tidak mensucikan. Paham nggak? Paham nih? Ini penting. Apa? Nah, jadi gini, tujuan disampoi. Ya, maka yang kedua itu kan nanti, yang kedua itu, wah, saya terus dulu, biar nanti ini. Yang kedua ta'mimul badan bil ma'i. Rukunnya mandi yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'i. Menyempurnakan semua badan ini, anggota dengan air.
Enggak? Yang kedua, setelah niat, sempurnakan, dibasuh semua zahirnya. Semua yang lipat-lipat, bahkan kalau telinga yang terlihat wajib kebasuh. Bahkan farji, maaf nih, perempuan, batasan farji perempuan atau dubur laki-laki adalah hal yang wajib dibasuh. Ketika BAB, ketika cebok, itu wajib kena air. Ini bukan jalan nih. Kalau perempuan pas begini, pas terbuka itu wajib, yang terbuka itu yang terlihat, itu wajib kena air. Paham nggak? Sekali lagi, bagaimana tadi itu niat itu yang mau pertanyaan tadi? Tujuan di sampo itu adalah biar air itu sampai kepada semua kulit kepala, karena wajib terkena. Semua bulu, semua basar wajib terkena air kebasuh. Sehingga kalau orang punya gimbal, itu kadang mungkin airnya nanti terhalang, tidak masuk ke dalam, makanya disampo dulu. Disampo itu, makanya paling bagusnya disampo dulu tadi. Mandi biasa, nanti nggak? Belum mandi wajib, disampo dulu, diguyur, udah apa? Bisa tembus air gitu. Mulai niat mandi besar nanti. Jadi mulainya pas di situ udah di apa? Disampo. Ini saya mandi besar dari head. Tahu nggak maksudnya? Nanti nggak? Hati-hati. Ini mandi besar. Banyak orang tidak tahu. Sehingga selamanya junub, selamanya punya hadas besar terus. Hati-hati. Sama. Sekali lagi, rukun mandi ini safinya dua. Satu niat, dua ta'mimul badani bil mandi. Lanjut deh. Ya. Sekarang sunnahnya mandi besar. Sunnahul ghusli. Yang pertama ada atas niat. Apa? Bismillah. Bismillah. Bahkan al-wudu, disunahkan wudu kan? Disunahkan wudu sebelumnya. Terus takdimul yumna, mendahulukan bagian badan yang kanan. Yang kanan dulu sunahnya. Al-muwalatu, apa muwalatu? Terus menerus sampai beres. Sama. Nih, mulai gini. Wajib kebasuh nih. Merah-merah bibirnya wajib kebasuh. Kategorinya zahir. Dalam wajib kebasuh nggak? Syafi'iyah tidak. Tapi kalau Imam Hanafi itu wajib kebasuh dalamnya. Makanya rukun mandi Imam Hanafi itu yang pertama adalah al-madmadah, berkumur. Tapi Syafi'iyah. Hati-hati lipatan-lipatan kulit. Buja atau buja, pusar, gini dibuka. Rambut yang diikat sekiranya tidak bisa tembus air, buka ikatannya. Itu hati-hati. Sama nih. Ini ilmu nih. Para ulama fikih ketika berbicara sunnah, itu kan kalau kamu baca kitab itu, baca fikih, bahasa itu ada yang yusannu, enggak? Ada yang yustahabbu, ada yang yundabu. Pernah baca kitab enggak? Baca ini. Ada bahasa kitab itu ada yang disebut sunnah,
mandub, mustahab, naflun. Nafil. Ingat nih. Nawafil. Salat apa kamu? Salatun nafli. Tak sunnah ya. Ya. Iya. Salat apa kamu? Salatul mandub. Tak sunnah juga. Itu kan ulama Syafi'iyah itu kata-kata yang mutaradif namanya. Tahu mutaradif nggak? Enggak kan? Kan orangnya harus gimana? Persamaan kata. Jadi ketika kata yusannu, yundabu, yustahabu atau naflun itu pengertiannya sama, sunnah. Pengertiannya dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak paham nih? Ahmad paham? Ngerti nggak ini rukunnya mandi? Ada pertanyaan? Apa? Boleh. Nah, bagaimana kalau orang sudah mandi besar? Kamu mimpi lah. Pas sudah beres, keluar lagi sisanya, sisa air mandinya. Maka wajib mandi dari awal. Memang ada kayak gitu ya? Tapi ada di kitab itu, di kitab itu. Orang bersetubuh, mandi, bersetubuh, ya mandi lagi, bersetubuh, ya mandi lagi. Tapi kalau bersetubuh, mandi sekali. Paham nggak sih? Kamu tidur nih, mimpi keluar mandi, ketiduran lagi, mimpi lagi. Yang pertama tadi mimpi ketemu kambing, ketidur lagi. Yang kedua tiba-tiba mimpi lagi ketemu kuda. Masih ngantuk, tidur lagi, mimpi ketemu kucing. Pas bangun, mandinya tinggal 3 kali, 1 kali. Tapi kalau keluar sisa tadi, mandi lagi dari awal. Paham nggak? Apa? Saya pengen tahu penjelasan tentang ladzi dan madzi tahu. Oke. Ya tahu lah, masa nggak tahu? Udah kan sebenarnya? Udah kan? Belum tahu. Jadi memang banyak cairan, banyak loh bukan itu, yang keluar dari kemaluan. Banyak. Sebenarnya ini udah pertemuan keberapa gitu ya? Yang berapa? Udah kan ya? Minggu lalu kan saya. Kamu nggak masuk ya? Ya. Baru sempat datang. Ada yang disebut dengan air mani. Air mani itu suci, tidak najis. Kalau air mani itu najis, kamu najis berarti. Iya kan? Orang kan ada air mani, benar? Air mani itu suci, tetapi wajib mandi besar. Ada wadi, ada madi sebenarnya. Kau sudah menerangkan itu. Kalau di kitab Safina atau di kitab Bajuri itu diterangkan, atau di kitab Betul Akhir banyak lah. Kalau madi dan wadi itu najis, tapi tidak wajib mandi. Paham nggak? Apa itu wadi? Wadi itu biasanya orang setelah ketika terangsang keluar wadi. Kamu nongkrong di situ depan kampus, ada kuda lewat, nafsu kamu keluar, tiba-tiba keluar cairan, najis cairan, tapi tidak wajib mandi. Ketika kamu sholat bagaimana? Disucikan dulu atau ganti, atau dibuka, dibuang, kamu beli lagi yang baru. Tapi tidak begitu, buka, cuci, pakai lagi, suciin lagi. Kalau mandi itu biasanya orang capek, kamu lari, keluar cairan, najis sama tapi tidak wajib mandi.
Permasalahannya ketika orang tertidur, saya sudah menerangkan sebenarnya ini, tapi kamu nggak masuk, nggak apa-apa lah, bonus lah. Ya. Permasalahannya ketika orang bangun tidur nih, kamu tidur nih, udah capek, di tengah jalan habis lari, di tengah jalan juga lihat kuda, ya kan? Tidur kamu, udah capek juga, terangsang juga lihat kuda, kamu tertidur, pas bangun tidur, subuh basah. Bas, bingung kan? Apakah ini mani atau wadi atau gimana ya wajib mandi kan? Ya kan? Maka yakinkan yang mana? Tetapi yakinnya itu harus dengan ilmu. Makanya para ulama fikih mengatakan tandanya mani itu 3. Bosan nggak saya ini? Tandanya air mani nih. Perempuan tuh sama loh keluar kalau kita fikih itu, tapi nggak tahu. Kebanyakan laki-laki yang mimpi itu kan. Perempuan nggak pernah kan mimpi ya? Mimpi ketemu kuda belum? Hah? Perempuan pernah nggak mimpi ketemu kambing? Ketemu aja, masa? Belum. Laki-laki sering nih mimpi naik kuda. Tanda nyaman itu 3. 1, tadafuk, bahasa Arab. Tadafuk itu keluarnya itu tidak lancar seperti air kencing, tidak ser. Tapi tadafuk itu set set set. Nggak tahu, kamu pengalaman kan? Benar nggak kayak gitu? Hei, benar nggak? Kalau kamu tidak ngaku berarti kamu belum balik. Kamu udah balik juga. Apa ada air mani keluarnya itu seperti air kencing? Nggak ada, bahaya kamu. Tapi keluarnya air mani tadafuk. Set, ini bukan jalan loh, ini ilmu fikih. Set 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 tadafuk. Yang kedua tandanya air mani lazat. Lezat. Lazat itu bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia hanya lezat. Padahal lazat. Beda loh, kalau air kencing itu nikmat, tapi nikmatnya itu karena menahan. Ya kan? Kalau air mani itu lezat. Benar nggak? Benar nggak nih? Hei, pura-pura kamu. Saya tahu tangan kamu itu udah rusak semua. Ya. Saya tahu di kamar mandi itu banyak kecoa. Itu gara-gara harum air mani kamu. Yang ketiga, tandanya air mani, ketika basah bau adonan roti, ketika kering bau anyir telur. Kalau kamu bingung pas bangun tidur keluar itu, ada salah satu tanda mani aja, maka itu mani. Sangat. Ketika kamu keluar mani maka wajib mandi. Ketika mandi maka najis, tapi tidak wajib mandi. Paham nggak? Ada lagi? Boleh. Kalau kita mandi, tapi niatnya selalu mau mandi wajib gitu. Itu Ya nggak bisa. kayak Jadi ta'yin itu menentukan itu karena keyakinan. Maka setiap mandi niatnya mandi wajib, kamu memang apa? Yang mewajibkan itu makanya 5. Yang mewajibkan mandi itu tadi 1 adalah jima, yang kedua adalah keluar air mani. Jima itu apa tidak keluar air mani? Dukul hasafati fil farji, masuknya hasafah kemaluan laki-laki kepada farji perempuan, walaupun hanya kepalanya, walaupun sedikit, walaupun tidak keluar air mani. Tadi loh, yang kedua adalah keluar air mani. Keluar air mani itu baik sengaja, tidak sengaja, atau karena mimpi, ihtilam. Yang ketiga adalah haid. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah nifas. Yang selanjutnya adalah wiladah, melahirkan. Yang selanjutnya adalah al-mautu, mati.
Selain itu tidak ada kewajiban mandi. Mubah hukumnya. Kamu mandi setiap kamu ke kampus, mau enggak dosa. Ngerti nggak? Apa? Kecuali ya menzalim orang lain mau dosa. Tapi kamu kan wangi, sewangi kasturi, nggak mandi pun. Apalagi kalau mandi, ya kan? Kalian kan kalau mandi mata bau. Makanya kamu jarang mandi nih kalau anak kuliah itu. Sayang air Ustaz, ada yang ngirit. Lihat aja di buka-buka nggak pernah mandi. Ke kampus asal cuci muka langsung. Masalahnya apa? Kesiangan Ustaz, jadi nggak mandi. Mahasiswa itu kan kerjanya tidur kan? Kalau nggak tidur begadangnya apa? Remi, main game, ya kan? Jarang malam-malam tahajud, jarang. Ya, jarang. Kamu kayak gini jarang tahajud. Paling malam bangun nonton Barcelona, ya kan? Nah, jarang tahajud kita terus wajah-wajah ini. Ya, ini benar. Pernah bangun malam nggak? Pernah Ustaz, tapi mau kencing. Setelah kencing tidur lagi. Pernah Ustaz saya bangun malam setiap malam karena main jelek? Jarang. Ya. Lagi lagi. Ya. Bagaimana keputihan? Habis keputihan bagaimana? Ada nggak? Laki-laki keputihan ada? Yang keputihan itu peyem. Tuh, perempuan keputihan. Sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur itu najis. Kecuali mani. Jadi kalau perempuan keputihan najis, wajib dicuci. Tapi tidak wajib mandi keputihan. Sebenarnya salah kalau keputihan itu. Memang warnanya putih ya? Apa bening? Kebeningan lah. Itu najis, tapi tidak wajib mandi. Bagaimana kalau keluarnya istimror, terus menerus keluarnya tidak berhenti? Maka dia wajib didumbang, wajib sholat dia. Tapi wudunya setelah masuk waktu sholat, disamakan dengan orang yang silsilul baul, disamakan dengan orang-orang laki-laki yang kencing terus setiap saat. Itu wudunya harus setelah masuk waktu. Ada lagi? Ada nggak? Apa? Ya. Ya sama. Jadi boleh pakai sabun itu boleh. Tetapi kalau air itu merubah air, sabun itu merubah air, maka dia tidak sah. Paham nggak? Makanya kalau mau sabun dulu, bersihin dulu, baru niat mandi wajib. Pokoknya seperti itu. Tapi kalau tidak merubah air nggak apa. Paham nggak? Ada lagi? Apa dong? Ad-dulku itu sunnah. Menggosok-gosok itu sunnah hukum. Wajibnya itu kena airnya. Tapi sunnah digosok-gosok. Ad-dulku menggosok-gosok badan sunnah. Tidak wajib. Tapi ada sebagian mazhab itu, di antara mazhab Maliki, ad-dulku itu hukumnya wajib, rukun. Tapi mazhab Syafi'iynya enggak. Ada lagi? Apa? Kalau masalah air tingkatan mandi terus ke berapa? Iya. Jadi makanya hati-hati ini masalah bersuci kemarin. Makanya ada air mustamal. Kalau airnya sedikit, hati-hati. Ketika kita mandi wajib, ceprat lagi ke situ, maka jadi mustamal semua. Makanya cari aman. Bikin baknya kamu kalau punya rumah yang besar, lebih 2 kulah. Itu loh. Langsung masuk situ. Udah, beres. Tapi kalau airnya sedikit, kamu bikin baknya sedikit, mendingan pakai keran aja mending. Atau pakai selang.
Atau kau pergi aja ke laut biar gampang. Tenggelam. Ya Allah, pas selain lihat saya mandi wajib ya Allah. Beres. Mana nggak? Nah lagi, apa? Ya kalau renang bang, ini kamu mana? Jadi kalau kamu ini mandi wajib, mendingan sambil renang aja. Udah suci kamu, aman, sentosa udah. Mau kencing di dalam pun nggak apa-apa. Kecuali kamu kencing berubah semua air itu, maka jadi najis. Ya kan? Terus makan jengkol, makan pete, renang, kencing kamu di situ, tiba-tiba bau jengkol, najis nih. Ada lagi? Ada lagi? Ini penting mandi. Tidak semua orang tahu, makanya wajib hukumnya belajar begini. Nah, udah dulu satu. Nanti pertemuan berikutnya sunnah apa? Mandi-mandi yang sunnah. Kalau sunnah masnunah tuh. Jadi ada mandi itu yang hukumnya sunnah. Kalau nggak ada pertanyaan udah dulu. Ada lagi pertanyaan nggak? Berapa? Jawab. Kalau misalnya lagi mandi wajib kan harus minum. Iya. Nah, tapi pas sudah mau di akhir mandi ternyata ada tips atau catnya Buang. dibuang terus start dari awal atau Enggak dari awal. Jadi kalau kamu mandi besar nih, mandi besar, pas udah beres perasaan, tiba-tiba tahu, oh ada tip X, maka buang tip X-nya, basuhin. Cukup kayak gitu. Tidak usah dari awal. Sama. Makanya hilangkan dulu benda-benda yang menghalangi apa-apa yang menghalangi air ke kulit. Dah, lagi apa? Coba. Iya. Nah, iya. Bagaimana kalau orang di tengah hutan? Anggap kamu di tengah hutan lah. Kalau di hutannya nggak di tengah-tengah, masih di tengah, enggak lewat. Anggap kamu di tengah hutan. Terus keputihan najis kan? Nah kalau ada air, disucikan. Ngerti nggak? Kalau ada air, disucikan dulu. Kamu wudu lagi. Begitu kan? Bagaimana kalau satu kondisi tidak ada air sama sekali? Kemana-mana jauh. Udah kamu jauh kemana-mana. Maka dia sholat, dia hormatil waktu. Tidak bisa orang sholat pakai najis itu tidak sah. Kalau punya anak kecil bisa dengan tayamum. Kalau menghilangkan najis itu tidak bisa dengan tayamum. Enggak ada air, tayamum. Tayamumnya biasa tidak guling-guling. Karena tayamum itu bukan menghilangkan hadas. Karena tayamum itu adalah untuk memperbolehkan sholat. Maka ketika kamu tengah hutan najis, semua pakaian najis bahkan tidak suci, maka sholat dihormati waktu. Sholat itu menghormati waktu, tetapi setelah itu kamu wajib wudu. Begitu. Paham nggak? Bicara. Udah? Apa? Sebelumnya? Iya, sebelum. Ya kamu sunahkan wudu sunnah. Ya Pak, baru udah lagi nanti untuk menghilangkan. Ngerti nggak? Ya. Orang yang meninggal pun disunahkan diwuduin dulu. Orang yang mati, kamu matiin. Sunah wudu dulu kamu. Diwudukan. Diwudukan sama orang. Sunah. Ya, ini. Dah? Ya coba, apa? kalau misalnya lagi puasa nih ya laki-laki keluar air mani. Ya udah, tahu. Gimana sengaja itu sengaja? Ya. Bagaimana kalau laki-laki ketika puasa atau perempuan lah sama aja, ya kan? Laki-laki terus kasihan juga. Ya. Laki-laki atau perempuan ketika puasa keluar air mani, ketika dia tidak disengaja karena mimpi, tidak batal puasanya dan wajib mandi besar. Di siang hari pun wajib mandi besar. Tetapi kalau sengaja, makanya kalau bahasa kita itu bilang sin.
Aku belin, aku belatin, dengan akibat bersentuhan atau pakai tangan biadihi. Tapi ketika puasa perempuan sengaja mengeluarkan air maninya, batal. Atau dengan mencium perempuan atau mencium kambing, sama aja. Mencium kambing keluar air mani, batal. Ada sengaja amdan. Tapi kalau tidak disengaja kamu nggak batal, Bu. Sama laki-laki atau perempuan. Nah, lagi coba. Boleh. Apa? Masih bingung sama air maninya perempuan tuh gimana ya? Yang nggak tahu. Bagaimana air mani perempuan? Yang nggak tahu. Tapi kata kalau dalam kitab fikih itu tandanya balik itu bagi laki-laki dan perempuan diantaranya adalah keluar air mani. Kalau kamu pengen tahu air maninya perempuan, kamu nikah dulu. Belum nikah, ya nggak tahu. Tapi kalau dalam kitab fikih itu keluar. Pernah mimpi belum? Ketemu Abik lah belum? Ya itu. Kalau dalam kitab fikih itu alamatul bulugi salah satu di antaranya adalah inzalul mani, keluar ihtilamu fi zakari wal unsa, baik dalam laki-laki atau perempuan keluar air mani dan usianya 9 tahun ke atas, maka dia balik. Dah. Ada lagi? Dah. Dah, Pak? Ada itu. Dulu Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?